Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya dan telah selesai melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan bagi baginda besar Nabi Muhammad SAW, dengan sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah, Darul Ikhlas yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang kali ini seperti ba'da zuhur yang telah sudah, kita akan melaksanakan tausiah siang yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ihfasni Arham MAG. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz dan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kepada Al-Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ketika Allah berikan nikmat dan pandai pula bersabar ketika Allah berikan musibah. Dan semoga kita semua juga menjadi hamba Allah yang selalu bisa bersolawat, bagaimana menghubungkan ruh kita dengan ruh Rasulullah dengan solawat, dan mudah-mudahan berkah dunia kita dapatkan dari solawat, sehingga akhlak kita seperti akhlak Rasulullah, ibadah kita seperti ibadah Rasulullah, dan mindset kita seperti mindset Rasulullah. Serta mudah-mudahan kita semua dengan syafaatnya, mudah-mudahan kita nanti diselamatkan oleh Rasulullah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Darul Ikhlas Kemenak Kampar yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya setiap diri kita ini memiliki potensi fujur dan potensi takwa. Potensi yang Allah tanamkan ini ada dua. Fujur itu adalah potensi negatif, maka dalam diri kita ini ada potensi untuk berbuat jahat, berpikir tidak baik, untuk berbuat zalim terhadap orang lain dan diri sendiri, merugikan orang lain dan diri sendiri. Ada potensi tersebut. Di sisi lain Allah juga mengilhamkan, memberikan, menitipkan dalam ruh kita, dalam jiwa kita, itu ada potensi wa taqwaha. Potensi bagaimana kita berbuat kebaikan, bermanfaat bagi orang banyak, kemudian memiliki mindset yang positif. Bagaimana ketika kita melihat orang lain, yang kita lihat itu adalah hal-hal baik dari dirinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah melanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita ingin memenangkan kehidupan dunia ini dan tidak rugi dalam hidup ini, maka Allah buatkan di situ qad aflaha man zakkaha. Kita mesti tazkiyatun nafs. Kita mesti bersihkan, sucikan diri dan jiwa kita.
Dari apa? Dari penyakit-penyakit. Karena jiwa kita ini ada di dalamnya itu ruh. Ruh itu letaknya di dalam kalbu kita. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam proses penciptaan setiap manusia, proses penciptaan kita itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun itu awalnya nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Jadi inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Dalam setiap jasad kita itu ada mudghah. Nah, mudghah yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah qalbu. Nah, qalbu itulah wa nafsi wa ma sawwaha. Maka dalam qalbu inilah merupakan sentralnya ibadah masuk di situ, maksiat masuk di situ. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini ada orang yang tidak memiliki rasa malu? Karena potensi fujurnya mendominasi dalam dirinya. Kenapa hari ini orang tega mengambil hak orang lain? Orang berpuasa, ya, dia khawatir memasukkan setetes air ke dalam kerongkongannya karena takut batal puasanya. Tetapi dia tidak takut memakan hak orang lain yang dapat merusak akhiratnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena potensi fujur dalam dirinya mendominasi. Yang paling banyak dalam dirinya itu adalah yang negatifnya. Makanya kita pinjam istilah Imam Al-Ghazali, 3 langkah untuk mentazkiyah nafs kita, untuk membersihkan jiwa kita agar potensi yang positif itu lebih mendominasi dalam diri kita. Makanya Allah itu tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan dan melenyapkan hawa nafsu, tetapi tanzim, mengatur dan mengendalikan hawa nafsu. Kalau awak apui pula hawa nafsu awak, payah awak ndak nak makan awak dah. Kemudian tidak ada, kalau hawa nafsu manusia ini dihilangkan, tidak ada namanya evolusi dan revolusi. Tidak akan ada berbagai macam bentuk rumah, bentuk kendaraan, bentuk ini dan segala macam, karena tidak ada lagi hawa nafsu. Tetapi Allah menginginkan kita tanzim, mengendalikan. Sebagaimana kita dididik oleh puasa, oleh Ramadan itu salah satunya adalah mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan. Kita disuruh oleh Allah mengendalikan. Nah, cara untuk mentazkiyah ini supaya potensi negatif tidak mendominasi, yang pertama adalah takhalli. Bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat yang dapat merusak jiwa kita. Sifat apa saja? Ada 7. Maka dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qalbus Salim, Asasul Mujtama' As-Salim, itu ada 7 penyakit yang mesti kita bersihkan. Penyakit yang pertama, Al-Qalbus Salim itu adalah kalbu yang bersih, selamat dari penyakit. Asasul Mujtama' As-Salim merupakan pondasi sebuah masyarakat yang kokoh. Itu ada 7 yang mesti kita hilangkan. Baik itu antara suami dengan istri, istri dengan suami, antara orang tua dengan anak, anak terhadap orang tua, antara karib kerabat, kemudian adik beradik, antara rumah satu dengan rumah lainnya, bertetangga, bermasyarakat. Mesti kita hilangkan dulu 7 ini. Pertama, merasa diri lebih baik. Yang kedua, meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak mau menerima nasihat. Yang keempat, pemarah. Yang kelima, hasad, iri dengki. Yang keenam, bakhil, pelit, kedekut. Yang ketujuh, riya, tidak lagi beribadah karena Allah, tapi karena sudah makhluk Allah. Maka ketujuh ini kalau kita sudah hilangkan dalam diri kita, insya Allah
ketika kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu adalah yang positifnya, bukan yang negatifnya yang kita lihat. Ketika kita melihat kawan kita, ketika kita melihat orang lain, yang kita lihat pada diri orang tersebut bukanlah keburukan dan kejelekannya, tapi yang kita lihat ada nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Karena setiap kita pasti punya salah, pasti punya benar. Tapi ketika kita mampu untuk membersihkan kalbu, jiwa kita, nafs kita, maka potensi positif itu muncul, mendominasi dalam diri kita. Sehingga kita ini kalau ibarat bahasa Oju, pakai kacamata loba. Contoh apapun di situ ada yang busuk, tapi tidak itu yang ditengok adanya ada. Yang awun, yang ancak-ancak ditengok. Jangan sampai kita memakai ibaratnya kacamata langau. Contoh apapun eloknya, yang buruk, yang busuk jadi cahaya yang nampak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mampu membersihkan penyakit yang 7 tadi, insya-Allah tidak ada permasalahan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam bertetangga, baik itu dalam berkeluarga adik-beradik, tidak ada permasalahan. Ada sebuah ujian yang Allah berikan, duduk bersama. Karena kita berpikir ketika orang lain bisa salah, berarti saya juga bisa salah. Ketika ada kebaikan pada diri orang lain, berarti di dalam diri saya juga ada kebaikan. Kalau sudah seperti itu, luar biasa mindsetnya, pas sama dengan mindset Rasulullah SAW. Hari ini pertanyaannya, ibadah kita sudah merasa paling dekat dengan Allah. Kita sudah paling merasa seperti Rasulullah beribadah. Bahkan umrohnya lebih banyak dibandingkan umroh Rasulullah. Hajinya sudah lebih banyak dibandingkan haji Rasulullah. Luar biasa ibadah infaknya, wakafnya luar biasa. Tetapi kenapa masih ada dalam diri kita merasa lebih baik dari orang lain? Kenapa dalam diri kita masih ada rasa meremehkan orang lain? Kenapa dalam diri kita masih ada rasa tak mau dinasehati? Maka ada sampai yang ke-7 tadi. Ini yang pertama sekali, tahalli. Kita bersihkan dulu. Kemudian apa? Tahalli. Setelah bersih, kita masukkan hal-hal yang baik. Tak obahnya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita memiliki air yang paling baik, yaitu air Zam-Zam, kalau kita masukkan ke dalam tempat, ke dalam gelas yang tidak baik, maka kebaikan air Zam-Zam ini menjadi tak baik, tidak bermanfaat. Maka sama seperti itu, ibadah kita luar biasa, tapi kita masukkan ke kalbu yang punya penyakit, maka ibadah ini tidak memberikan manfaat kepada kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, tahalli, kita masukkan hal-hal yang baik dalam dirinya, dalam diri kita, dalam kalbu masing-masing, karena kita sudah mensterilkan dari penyakit-penyakitnya. Kemudian yang ketiga, tajalli, barulah kita merasakan pengawasan Allah terhadap kita. Makanya di dalam sebuah hadis itu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak melihat Allah, maka kita yakin Allah melihat kita. Sudah sampai di fase itu sudah sangat luar biasa. Artinya Allah, kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kalau sudah seperti ini, insya Allah mindset kita, pikiran kita adalah pikiran yang positif, yang kita bicarakan juga hal-hal yang positif, dan yang kita dengar juga kita saring, dan yang kita lihat juga hal-hal yang positif. Wah, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan ini kita dididik oleh Allah agar nafs kita tadi yang paling dominannya adalah takwanya. Kenapa diibaratkan oleh Allah di situ dengan kalimat takwa, yang satu fujur, yang satu takwa? Karena takwa ini secara bahasa Arabnya itu derivasi akar katanya itu masuk kepada al-wiqayah. Al-wiqayah itu lapisan.
pelindung. Kalau kita belajar biologi dulu di sekolah ada namanya epidermis, ada namanya dermis, lapisan-lapisan. Artinya apa? Takwa itu dia melindungi kolbu kita agar tidak terjangkit penyakit kolbu. Jiwa kita itu disterilkannya dari penyakit-penyakit tersebut. Sehingga ketika kita sahur, sahurnya jadi berkah. Ketika puasa, puasanya pun jadi berkah. Ketika kita baca Al-Quran tadarus, tadarusnya jadi berkah. Ketenangan dalam jiwa kita dapatkan, dan orang-orang berada di sekitar kita pun merasakan ketenangan dan kenyamanan. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, laisal mu'min man la ya'man jarahu. Jadi itu, kalau nampak keimanan dalam diri kita itu, kalau orang-orang yang berada di sekitar kita merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa bahagia kalau dia berada di sekitar kita. Nah, ini yang kita inginkan Bapak Ibu, ada output dari ibadah kita. Bukan hanya sekedar formalitas semata, bukan hanya berpuasa sekali setahun, 30 hari, 1 bulan, bukan itu. Tetapi ada efek yang lebih daripada itu. Di dunia ada efek positifnya, kemudian di akhirat ada tabungan kita, tabungan akhirat kita, yang mana ketika kita berbuat baik dan sudah berbaik kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, itu sudah hablum minan nas, sudah baik. Hablum minallahnya jangan ditanya. Yang hari ini yang dilakukan kebanyakan orang adalah hablum minallahnya luar biasa, tapi hablum minan nasnya ini yang menjadi persoalan. Dia menyangka solat sunat taubatnya itu sudah menghapuskan segala dosanya. Belum. Dosa kepada Allah, Allah jamin Allah hapuskan. Tetapi kesalahan kita kepada orang lain, pernah kita menzolimi orang lain dengan tanda tangan, pernah kita menzolimi orang lain dengan tangan kita, pernah kita menzolimi orang lain dengan kalimat kasar kita, pernah kita menzolimi orang lain dengan pikiran kita. Ini akan terhapus ketika fa'fu waspahu, saling maaf dan memaafkan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, pribadi yang paling luar biasa itu ada pada diri Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ibadah yang baik diterima oleh Allah, kemudian berdampak positif pada aktivitas kehidupan kita di dunia. Akhlak kita akan seperti akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu seperti apa? Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Akhlakul azimah inilah akhlak Rasulullah. Seperti apapun jahatnya orang kepada kita, kita tak balas kejahatan dia. Biarlah Allah yang balas. Kita maafkan dan kita doakan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini banyak manfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita bersama yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah dan kita menjadi hamba Allah yang setiap hari berusaha memperbaiki diri, bukan untuk lebih baik dari orang lain, tapi untuk lebih baik dari diri kita pada hari sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan banyak pesan-pesan dan hikmah-hikmah. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah masjid yang dirahmati Allah, demikianlah acara tausiah kita pada siang hari ini. Saya selaku protokol mohon maaf undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.